Dan kasih itu bersifat kekal, tidak kelihatan. Tetapi ketika kita punya kasih, kita ini bisa. Shalom saudara, Voice of Hope hari ini saya ingin membagikan buat saudara sebuah kebenaran yang ada kaitannya dengan pandemi COVID. Saat pandemi COVID hari-hari ini, saudaraku sekalian, setiap kita tidak bisa bebas berkumpul. Kita dibatasi, kita kemudian diisolasi. Kalau Anda terdampak, terkena, terpapar, maka Anda diisolasi diri. Saudaraku sekalian, belajar dari keadaan bahwa setiap kita hari ini tidak bebas alias diisolasi atau dikhususkan. Saudaraku sekalian, kata dikhususkan ini adalah serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang artinya adalah dikuduskan, atau dalam bahasa Ibrani kados. Artinya dikhususkan, diisolasi. Itu berbicara tentang bahasa Israel juga yang diisolasi, dikhususkan. Jadi kata kudus itu sebenarnya adalah setiap kita supaya bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa ada halangan, kita dikhususkan. Nah, saudara berbicara tentang renungan hari ini adalah hati kita lah yang seharusnya dikhususkan, tidak tercemar. Maka itu saudaraku sekalian, firman Tuhan juga berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Tentu saja itu sebuah nilai kehidupan ilahi, itu terpancar di hati kita. Dan sudah dikatakan jagalah hatimu. Saudaraku sekalian, memang sebagai orang Kristen, oleh karena anugerahnya, kita secara de facto sudah dikuduskan. Maaf, secara de jure, secara hukum rohani, kita sudah dikuduskan. Tapi faktanya de facto, saudara, kita bisa melihat ke hati kita sendiri. Ya, dalamnya laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Yang tahu saudaraku adalah Tuhan, dan mungkin kita sendiri kalau disadarkan oleh Tuhan, kita tahu betapa buruknya hati setiap kita. Maka itu tanggung jawab hati kita yang sudah secara rohani, secara hukum rohani itu sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Sekarang kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hati kita dari pencemaran, daripada nilai-nilai yang tidak benar dalam kehidupan ini. Misalnya iri hati dan lain sebagainya. Egois. Saudaraku sekalian, apa yang disebut, apa yang diharapkan dari hati yang dikuduskan adalah ketika hati kita ini semakin kudus, kita sebenarnya dikatakan dikhususkan, semakin peka terhadap suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu seringkali saudaraku berbeda dengan logika manusia, dengan logika-logika yang biasanya kita mengerti. Tetapi hati kita bisa mengerti. Maka itu saudaraku, firman Tuhan berkata, diberkatilah yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kata melihat ini sebenarnya memahami tentang hal-hal rohani, tentang keilahian, tentang kerajaan surga, tentang Allah yang hatinya kudus. Jadi saudaraku sekali, hati ini sangat penting karena di seluruh sumber kita bisa mengerti hal-hal yang rohani. Nah, Rasul Paulus berkata demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 14:18. Saudara, melalui mata jasmani kita bisa memperhatikan hal-hal yang jasmani, yang kasat mata, bahasanya kan demikian. Tetapi melalui hati kita bisa memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Namun Rasul Paulus berkata, yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah, saudaraku sekalian, COVID ini mengajarkan kita untuk menjaga hati kita, supaya melalui hati kita itu kita mempunyai kasih, dan kasih itu bersifat kekal, tidak kelihatan. Tetapi ketika kita punya kasih, kita ini bisa meresonansi kebaikan sehingga orang merasakan damai sejahtera.
Ketika kita punya kejujuran, integritas, saudaraku, maka integritas itu bisa dirasakan. Saudara, kita bisa berbicara sesuatu yang tidak benar dan orang tidak tahu, tapi itu bisa dirasakan. Tetapi juga kalau kita berbicara jujur, itu akan bisa dirasakan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, nilai-nilai kebenaran seperti kemurahan hati, kebaikan, saudaraku, itu bersifat tidak kelihatan, tetapi itu nyata. Biarlah melalui hati kita terus diproses, sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan dan mengerti nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal. Semoga ini memberkati kita semua. Amin.